kecenderungannya ketika mencari bis itu sekolah itu adalah mencari yang termurah. Dan mereka tidak tahu apakah bis itu memenuhi kelaikan jalan atau tidak. Nah, jadi memang yang terjadi di teater kemarin saya kira memang cukup kompleks ya. Jadi bisnya eh, sudah berpindah-pindah, dan tidak memiliki izin, juga uji kiranya sudah habis, sehingga wajar apabila kemudian tidak terdeteksi persoalan apa yang ada di sana. Saya kira semua harus dikenai sanksi. Kalau menurut saya, pengemudi justru tidak bersalah. Ya, kenapa? Karena dia nggak yang salah bukan dia kok. Artinya kecelakaan itu bukan karena dia salah menjalankan kendaraan, tetapi karena kendaraannya yang nggak andal. Tribunnews on Fokus Tribuners membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irdah. Tribuners, 11 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka dalam insiden kecelakaan bus yang ditumpangi siswa SMK Linggar Kencana Depok di wilayah Subang, Jawa Barat. Kecelakaan ini terjadi diduga karena bus mengalami remblong saat berada di turunan wilayah Ciater. Selain karena kondisi jalanan, bus yang juga terlibat kecelakaan juga rupanya sudah berusia nyaris 20 tahun. Lalu bagaimana kacamata pengamat? Kemudian melihat kecelakaan maut yang menewaskan belasan siswa ini. Saya sudah tersambung melalui Zoom dan akan membahasnya Tribuners bersama dengan pengamat transportasi. Ada Pak Dharma Nitias di sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Dharma, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar? Baik, Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Siap, terima kasih Pak Dharma menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi dalam Tribunnews on Fokus. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu. Ini kita sama-sama mengucapkan duka cita sedalam-dalamnya begitu terkait insiden kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang. Kalau dari kacamata Bapak sebagai pengamat, sebagai pengantar, bagaimana Bapak melihat kecelakaan maut ini? Ya, saya ingin melihat dari dua sisi. Pertama dari aspek transportasi dan kedua dari aspek pendidikan. Kebetulan duanya itu menjadi kompetensi saya ya. Dari sisi transportasi terkait dengan kecelakaan tadi yang menewaskan 11 orang meninggal dunia. Dari sisi pendidikan saya ingin melihat apakah program studi tour itu tidak sebaiknya dihentikan saja. Karena kan kalau kita lihat ke belakang itu banyak kasus kecelakaan yang menjadi korbannya itu pelajar dan semuanya itu terkait dengan program studi tour. Mungkin warga Jogja pernah eh, ingat ya, sempat ingat di awal-awal tahun 2000-an ada puluhan siswa SMK di salah satu SMK di Berbah Sleman yang juga mengalami kecelakaan karena bisnya mengalami kecelakaan saat studi tour di Bali. Saya masih ingat zaman eh, masih SMA dulu, ada 23 eh, SMA, siswa SMK di Jombang itu mengalami kecelakaan juga di palang rel kereta, juga dari studi tour. Dan banyak sekali kasus-kasus kecelakaan yang dialami oleh para murid yang melaksanakan program studi tour. Sehingga saya berkesimpulan, saya kira lebih baik program studi tour itu memang ditiadakan. Nah, mengapa ini nanti kaitannya dengan aspek keselamatan. Saya kebetulan pernah mengelola langsung suatu sekolah dan pada saat saya turut mengelola langsung itu memang program studi itu di sekolah saya tiadakan gitu. Kecenderungannya ketika mencari bis itu sekolah itu adalah mencari yang termurah. Dan mereka tidak tahu apakah bis itu memenuhi kelaikan jalan atau tidak. Ya, apalagi kalau di daerah-daerah. Di daerah-daerah itu umumnya
ketersediaan armada untuk wisata itu rendah, sedikit sekali, dan akhirnya mereka mencari dari tempat lain yang tidak tahu sehari-harinya kondisinya seperti apa, gitu. Nah, kalau kita kembali kepada kasus di teater kemarin, itu kan dari penuturan Pak Dirjen Perhubungan Darat bahwa bis itu ternyata tidak memiliki izin. Ya. Lalu ujikirnya sudah habis tahun lalu, akhir tahun lalu, dan tidak diperbarui. Dari pengusaha saya mendapat cerita dari kawan saya yang pengusaha dan sekaligus juga pengurus Organda. Ternyata bis ini pertama kali dia miliki dan tahun 2022 lalu dijual ke Wonogiri untuk angkutan AKDP, tetapi tidak tahu bagaimana ceritanya sekarang sudah beralih ke wilayah Jakarta. Dan dari penuturan kawan itu, bis memang mengalami modifikasi bentuk yang lebih trendy, namun tidak dipikirkan bahwa perubahan bentuk itu berdampak pada aspek keselamatan. Gitu. Nah, jadi memang yang terjadi di teater kemarin saya kira memang cukup kompleks ya. Mhm. Jadi bisnya eh, sudah berpindah-pindah, dan tidak memiliki izin, juga ujikirnya sudah habis, sehingga wajar apabila kemudian tidak terdeteksi persoalan apa yang ada di sana. Dugaan saya, entah itu melalui calo, entah itu melalui apa, tetapi mungkin ketika mencari armada yang akan dipakai untuk mengantarkan studi tour, eh, panitia atau sekolah tidak pernah bertanya soal surat-surat dari kelengkapan surat-surat dari kendaraan itu sendiri. Itu satu. Kedua, sangat mungkin mereka mencari yang termurah, gitu, Mhm. sehingga tidak memperdulikan lagi soal aspek keselamatan. Nah, inilah saya kira juga imbauan kepada semua orang yang mau rekreasi, jangan hanya mencari yang termurah, gitu ya. Tetapi pastikan bahwa kendaraan itu memang layak jalan. Layak jalan itu apa? Ya, layak jalan itu dari segi prosedural, dia memiliki izin trayek, Mhm. memiliki izin operasi. Kedua, ujikirnya dilakukan secara benar. Karena banyak juga kendaraan-kendaraan yang ujikirnya tidak benar. Tidak benarnya itu begini, seperti kasus kecelakaan Rosalia Indah lalu. Itu. Antara tempat kir dengan tempat usaha bis itu tidak sama, begitu. Nah, sementara ada juga yang ketika ujikir itu kendaraannya tidak dibawa, tapi diluluskan. Nah, ini kan ujikir yang tidak benar, gitu lah. Jadi saya kira eh, apa hal-hal yang seperti ini harus menjadi pengetahuan masyarakat agar masyarakat itu tidak menjadi korban dari sistem transportasi yang tidak jelas. Kira-kira Mhm. itu. Hmm, Oke, artinya memang ini permasalahan di kasus Ciatan ini juga cukup kompleks ya, Pak Ya. Dharma, dimulai dari ujikir yang tidak dilakukan sampai pengubahan bentuk dari bus ini sendiri. Oke. Tadi yang juga digarisbawahi oleh Bapak adalah ada kemungkinan bahwa pihak sekolah hanya mencari bus yang memang paling murah, namun tidak melihat aspek-aspek lain yang sebenarnya itu adalah aspek terpenting ketika memang membawa rombongan siswa untuk berangkat seperti itu. Ini ada banyak hal yang kemudian masih menjadi tanda tanya begitu Bapak terkait pengakuan sopir juga mengatakan bahwa bus ini dalam saat kejadian ini kan kondisinya adalah remnya blong. Apakah juga bagaimana sebegitu lamanya bus ini beroperasi sudah belasan tahun begitu. Ini juga bisa jadi salah satu faktor penting juga yang bisa menjadi penyebab kecelakaan, Pak Dharma. Kalau usia kendaraan itu tidak selalu otomatis
berpengaruh Hmm. terhadap buruknya atau ketidaklaikan jalan. Itu kan sama dengan manusia. Hmm. Saya dengan Nila mungkin saya jauh lebih tua, ya. Tetapi tidak berarti saya kalah gesit dengan Nila. Hmm. Kan gitu. Artinya apa? Ketika kendaraan itu dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik, maka usia itu tidak terlalu berpengaruh. Hmm. Ya kita lihat aja lah itu ada kendaraan PW itu loh. Itu kan kendaraan yang berpuluh tahun. Tetapi sekarang masih cukup handal. Karena kebanyakan kendaraan PW itu dirawat dengan sungguh-sungguh oleh para pemiliknya. Karena mereka mencintai kendaraan itu. Nah, jadi soal usia kendaraan, menurut saya itu tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap timbulnya kecelakaan. Tetapi yang signifikan adalah ketidakdirawatnya, gitu lah ya. Hmm. Jadi Ya. kalau kendaraan itu tidak dirawat, meskipun baru, maka tidak menjamin bahwa kendaraan itu layak jalan. Tapi meskipun itu lama, tapi kalau dirawat, dia tetap andal. Nah, dari kasus yang kemarin, kalau kita mendengar dari cerita-cerita di balik layar, sebetulnya kan, dan itu kan sebetulnya sudah diakui juga oleh pengemudinya, Ya. bahwa ada masalah pengereman pada saat dia di Tangkuban Perahu. Harusnya teknisi merekomendasikan bis ini tidak boleh jalan. Hmm. Dan panitia mestinya harus mencari penggantinya. Tetapi eh, sekali lagi ini cerita-cerita di balik layarnya. Katanya sebagian anak bilang terus saja gitu. Artinya pengemudi mungkin melanjutkan perjalanannya karena ya disemangati oleh sebagian murid gitu loh. Nah, pengemudi yang baik itu kan seperti pilot, Ya. seperti masinis. Jadi sepertinya yang bisa mengendalikan dia harus jalan terus atau tidak itu dia dia sendiri gitu. Artinya karena Hmm. dia yang tahu kendaraannya gitu. Jadi pengemudi mestinya harus punya sikap ketika dia sudah mengetahui bahwa kendaraannya bermasalah, maka dia mestinya tidak mau melanjutkan perjalanan dan memilih mengganti menunggu ganti kendaraan. Tapi ini tampaknya tidak terjadi pada kasus kemarin. Sudah tahu ada masalah, tetapi kendaraannya tetap melaju. Itu saya kira kesalahan dari pengemudi. Nah, Ya. itu. Kalau dilihat dari kasus yang terjadi di Ciater ini, Pak Dharma, apakah kemudian bisa diasumsikan nanti kesalahan ini berpihak atau dijatuhkan ke sopir saja, seperti kasus-kasus kecelakaan yang melewat yang juga terjadi terkait bus begitu ya, atau sebenarnya ada banyak pihak yang harusnya bisa bertanggung jawab dan dikenai pidana begitu terkait kecelakaan yang terjadi ini kalau dari kacamata Anda? Saya kira semua harus dikenai sanksi. Kalau menurut saya, pengemudi justru tidak bersalah. Hmm. Ya, kenapa? Karena dia nggak di, yang salah bukan dia kok. Artinya kecelakaan itu bukan karena dia salah menjalankan kendaraan, Hmm. tetapi karena kendaraannya yang nggak andal, gitu. Sehingga siapa yang bertanggung jawab dan harus dikenai hukuman pertama kali adalah pemilik kendaraan. Oke. Karena dia kurang memperhatikan kewajiban-kewajiban yang bisa menjamin keselamatan kendaraannya. Itu ya. Yang kedua, teknisi. Teknisi yang dia kan lebih paham kendaraan ini layak jalan atau tidak. Barulah beban ketiga ditimpakan kepada eh, pengemudi Hmm. gitu.
Dan keempat tentu sekolah apabila dia hanya mencari eh, mencari harga murah saja. Ya. Kelima, jangan lupa calonnya juga gitu ya. Calonnya itu kalau ada calonnya dia mestinya yang lebih tahu dong. Sekolah kan biasanya tidak tahu link-link dengan op- operator ya, dengan operator gitu. Nah, calonnya ini yang mencari eh, yang lebih paham soal Hmm. ken- anu, eh, kepemilikan kendaraan. Ini harus dikenain. Jadi semua yang terlibat sebaiknya dikenai sanksi. Jadi jangan hanya dibebankan kepada pengemudi. Pengemudi menurut saya hanya menanggung anu saja beban. Oke, terakhir dari saya, Pak Dharma, sekaligus juga mungkin bisa menjadi evaluasi juga ke depannya begitu. Ini kan kasus kecelakaan yang melibatkan bus wisata ini kan terjadi berulang begitu ya dengan Ya. modus remblong dan sebagainya. Evaluasi semacam apa saja, Bapak, yang sedianya mulai dari sekarang sudah mulai diberlakukan agar kecelakaan-kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali? Ya, saya kira pertama eh anu apa Dinas Perhubungan karena yang punya wilayah itu kan Dinas Perhubungan ya Mhm. harus mendata eh, kendaraan-kendaraan yang dipakai untuk angkutan umum di wilayahnya. Ya. Itu ya. Kenapa? Harus dilihat kalau sudah ketahuan jumlahnya harus dilihat eh, apakah kendaraan-kendaraan tersebut berizin atau tidak. Lalu kalau itu menyangkut bis akap dan bis pariwisata, itu kan domainnya Kementerian Perhubungan ya. Nah, Dinas Perhubungan bisa bekerja sama dengan BPTD, Badan Pengelola Transportasi Darat ya. Itu adalah perwakilan petugas-petugas perhubungan perwakilan dari Kementerian Perhubungan yang ada di daerah. Mereka bisa berkoordinasi mana-mana yang eh, memenuhi persyaratan sebagai operator dan tidak. Yang sudah ada itu pemerintah itu punya Kementerian Perhubungan itu punya aplikasi kalau nggak salah Spionam ya. Nah, di Spionam itu ada eh, nama-nama maupun nomor-nomor kendaraan yang sudah memiliki izin dan ter termonitor lah oleh Kementerian Perhubungan. Nah, kendaraan-kendaraan yang tidak memenuhi eh, atau belum memiliki izin dan tidak termonitor di aplikasi Spionam, sebaiknya tidak dipilih sebagai angkutan, baik itu angkutan wisata maupun angkutan sewa, gitu ya. Mhm. Pilihlah eh, kendaraan-kendaraan yang memang sudah eh, legal, gitu itu saran saya. Sehingga kalau ada apa-apa itu eh, jelas siapa yang harus disalahkan. Karena Mhm. sebetulnya saya termasuk mendorong pihak jasara harja untuk tidak membayarkan eh, santunan kepada kendaraan-kendaraan yang tidak legal, gitu loh. Loh, kenapa gitu? Lah ya dong, masa saya bayar premi, Anda tidak bayar premi ketika ada kecelakaan, sama-sama dapat santunan. Kalau gitu mending saya nggak bayar kan? Gitu. Nah, jadi Mhm. itu juga masyarakat juga harus diedukasi supaya dia tahu apa sih pentingnya eh, pentingnya menggunakan angkutan umum yang legal gitu, bukan yang tidak legal. Kira-kira demikian. Oke, artinya ini memang tidak hanya dari pihak yang punya jasa untuk melakukan transportasi umum begitu ya, tapi juga Ya, warga atau mungkin seluruh
masyarakat apabila menggunakan transportasi umum atau transportasi wisata ini memang harus dipastikan menggunakan yang legal, yang uji kelayakannya juga harus terpenuhi setiap tahunnya seperti itu. Pak Dharma, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan ada waktu berbincang kembali dengan tema-tema lainnya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih sekali lagi Pak Dharma. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat transportasi dan pendidikan, Pak Dharma Nintias. Nantikan obrolan saya bersama dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lainnya tentunya hanya dalam program Tribun News on Focus. Senila Irda pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.